Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Untuk mendorong siswa memiliki kebiasaan membaca dibutuhkan kreativitas. Guru bisa meminta siswa mengerjakan proyek kecil-kecilan di rumah. Seperti ide awalnya siswa bisa membaca di mana saja dan kapan saja, termasuk membaca buku saat berada di rumah. Guru SD Negeri 05 Tuala Tungkal Tanjung Jabung Jambi menyebutkan bahwa pandemi membuat guru juga siswa belajar dari rumah dan mendorong guru untuk melakukan banyak kreativitas. Salah satunya adalah dengan membuat pojok baca di rumah siswa. Fujiko Fuji mengeluarkan kembali Doraemon The Movie, dan dari akun resmi Instagram CGVID menuliskan bahwa kisah hangat sepanjang masa Stand By Me Doraemon 2 itu akan tayang di layar lebar bulan Februari mendatang. Movie kali ini menceritakan Nobita yang kembali ke masa lalu ditemani Doraemon untuk melihat neneknya yang sudah meninggal sewaktu ia masih bayi. Kemudian mereka mendengar keinginan terpendam nenek bahwa ia sangat ingin melihat Nobita menikah. Oleh karena itu Nobita pun pergi ke masa depan untuk menyaksikan pernikahannya. Tetapi pada waktu hari pernikahannya Nobita dewasa tiba-tiba pergi. Informasi terakhir sahabat kreatif, di tengah penyebaran COVID-19 sekarang ini banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan masyarakat secara bebas, apalagi setelah diberlakukannya social distancing dan physical distancing. Hal tersebut membuat semua orang merasa kesulitan dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Begitupun dengan para musisi tanah air, ada beberapa musisi yang mengisi waktu luangnya dengan menciptakan sebuah lagu. Salah satunya yaitu penyanyi terkenal Melly Goeslaw. Saat wabah COVID melanda dunia, khususnya Indonesia, Melly merasa takut kalau COVID akan menghampiri dirinya. Melly juga menyebutkan seandainya ia terkena COVID lalu meninggal, apakah ia akan bertemu dengan suami dan anaknya di surga? Dan rasa takut itulah yang muncul dalam sebuah ide untuk menulis sebuah lagu yang berjudul Berkumpul di Surga. Sahabat kita, demikian untuk Info Pro 2 untuk hari ini, dan selanjutnya Resti akan kawal kamu semua di program kita Belajar di Pro 2 RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. You are listening to. Hey there, Charlie Puth here. Hi, this is Michael Jackson. I get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. You walking, are you walking? You walking, and you walking, are you walking? Hello, Sarah Jess. Suara kreativitas. Hi, this is Britney Spears. I'ma tell them that you either hate me or love me, but that's just the way. You are listening to Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hai, selamat pagi, jelang siang, sahabat kreatif. Akhirnya balik lagi deh ya, Resti Chandra on the air dan mengawal kamu semua. Kalau tadi sudah kasih informasi, ada Info Pro 2 kan? Sebelumnya juga udah ajak kamu untuk gabung ke Pro 2 Jakarta mengikuti morning live chat. Nah, sekarang balik lagi di Pro 2 FM dan juga balik lagi, kita bakal belajar bareng buat hari ini sahabat kreatif. Biasa dong, kalau jam-jam 10 ya harus pada masuk kelas, harus cakep-cakep duduknya di dalam kelas. Oh enggak ya. Itu kemarin sebelum pandemi. Kalau sekarang kita masih menikmati pembelajaran jarak jauh dulu, PJJ ya. Walaupun mungkin beberapa sekolah sudah ada yang pertemuan tatap muka nih sahabat kreatif. Tapi hari ini kita bakal belajar daring ya. Langsung aja di kelas belajar kita belajar di Pro 2 RRI. Hari ini bersama siapa? Jadi hari ini bersama dengan seorang guru dari SMA Negeri 6 Palembang. Hai teman-teman di SMA Negeri 6, siap-siap ya. Kita bakal
bakal belajar bareng buat hari ini bersama dengan Ibu Haja Dahlia SPD MSI yang akan mengajar untuk mata pelajaran PKN ya. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Seperti apa kira-kira pengaruhnya ya? Ini buat teman-teman yang ada di kelas 12 IPA maupun IPS. Nah, kalau mau gabung nanti untuk nanya-nanya misalnya boleh langsung aja kalian ikutan tanya di WhatsApp Pro FM di 08572-5 kali 916 atau langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong ya. So, teman-teman SMA Negeri 6 Palembang dan juga dari sekolah manapun itu ya, SMA manapun yang lagi dengerin Pro FM, kita bakal belajar bareng buat hari ini di program Belajar di RRI. Tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Vaksin adalah zat yang sengaja permisi, dibuat Bu. Ya, Mbak. merangsang Bu, pembentukan saya kekebalan besok dari mau pulang penyakit kampung. tertentu. Saya mau nemui orang Sehingga pintar di bisa kampung saya, Bu. mencegah terjangkit Orang dari pintar? Itu, Bu, saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok, Bu, dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru, Bu. Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin. Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona. Emangnya aman ya, Bu? Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok, Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi, meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pinter. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya. Ya. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas belajar di Pro 2 RRI. Sahabat kreatif, itu yang sedang kita ikuti saat ini ya. Waduh, ini di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang udah banyak banget ya teman-teman di SMA Negeri 6 Palembang. Hai, waduh udah pada absen ya kayaknya. Ini dari kelas mana aja, nanti kita bakal sapain. Tapi terlebih dahulu yang bakal kita sapa adalah ibu guru kita yang udah tersambung secara virtual ya. Ada Ibu Haja Dahlia SPD MSI yang hari ini akan mengajarkan kita tentang yang mata pelajarannya PKN mengenai pengaruh iptek terhadap NKRI. Ini buat teman-teman di kelas 12 baik IPA maupun IPS. Kita sapa langsung aja ya. Ada Ibu Dahlia. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dahlia?
Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, fresh banget pokoknya walaupun di tengah pandemi ya Bu Dahlia ya, tapi proses mengajar ya belajar mengajar tetap semangat aja kayaknya ya. Oke deh. Nah, jadi Bu Dahlia kita akan belajar untuk mata pelajaran PKN ya buat hari ini ya. Iya, Oke. betul memang saya guru mata pelajaran PKN. Oke, mengajar di kelas berapa ini Bu Dahlia? Kebetulan kita mengajar di kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Banyak kelas yang diajar sama Bu Dahlia nih kayaknya, baik IPA maupun Iya, IPS ya Bu betul. Dahlia. Iya deh. Ini peserta didik ya, anak-anak muridnya Bu Dahlia udah banyak banget loh yang udah nongkrong aja di YouTube channel kita sejak pagi kayaknya ya. Ntar bakal kita sampai satu persatu. Tapi kayaknya kita langsung aja untuk mengikuti pemateri pembelajaran dari Bu Dahlia ya buat hari ini ya. Oke, sahabat kreatif, sekali lagi aku bakal invite juga kamu. Udah aku kasih tau nomornya 0857 2-nya 5 kali 916 nanti untuk yang mau nanya-nanya. Atau juga buat teman-teman yang masih mau ikutan untuk di live chat, kita langsung aja ke YouTube channel RRI Palembang, yes. Ini dia kelas untuk hari ini bersama dengan Ibu Haja Dahlia SPD MSI, Guru SMA Negeri 6 Palembang ya, kelas 12 IPA maupun IPS. Hari ini akan belajar untuk mata pelajaran PKN tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Silakan Bu Dahlia. Terima kasih Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian adalah anak-anak kelas 12. Karena materi Ibu adalah kelas 12. Anak-anakku sekalian, waktu kita sudah tidak lama, mungkin hanya sekitar 3 bulan. Jadi, walaupun dalam masa pandemi, sebaiknya kita tetap giat belajar. Karena mengapa? Kalau kita lalai, maka kita akan tertinggal. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas materi di KD 3.3, yaitu pengaruh iptek dalam keutuhan NKRI. Ngomong dulu. Kita lihat dulu nanti di PPT Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Jadi di sini peta konsep gimana kita hari ini akan belajar tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Yang pertama kita akan melihat pengertian ilmu pengetahuan, selanjutnya pengertian teknologi, kemudian pengertian iptek. Berbicara tentang pengertian ilmu pengetahuan, kita akan melihat perkembangan iptek di Indonesia, faktor yang mempengaruhi perkembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, pengertian iptek itu akan kita lihat dampak positif dan negatif dari iptek, serta sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat biasa. Karena mengapa? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada baiknya Ibu akan kembali mengulas apa itu pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang kita dapat tentu akan berdampak terhadap perkembangan teknologi. Karena mengapa? Tanpa pengetahuan, maka teknologi tidak akan berkembang. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan lihat pengertian dari teknologi itu sendiri. Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat ya bahwa saat ini teknologi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita setiap hari membutuhkan teknologi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap teknologi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kalau tadi kita udah berbicara tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang kita bicara tentang iptek. Karena sekarang anak generasi muda selalu bicara Bu iptek. Tapi terkadang mereka lupa apa sih pengertian iptek itu sendiri. Jadi kalau kita bicara iptek, artinya gabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dengan dibantu atau didorong dengan perkembangan teknologi.
Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas atau memperdalam dan mengembangkan iptek itu sendiri. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan lihat perkembangan iptek di Indonesia. Anak-anakku sekalian, Indonesia adalah sebuah negara berkembang, di mana kalau kita lihat, perkembangan teknologi kita masih rendah dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Tapi tidak mengapa, yang penting kita sebagai generasi muda harus memiliki keinginan untuk menguasai iptek. Karena mengapa? Di abad 4.0, generasi muda harus mampu menguasai iptek itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan lihat perkembangan iptek di Indonesia itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Kalau kita lihat dari gambar yang saya kirim, yang saya share di sini adalah yang pertama adalah peninggalan sejarah. Anak-anakku sekalian, bicara tentang sejarah. Indonesia dulu pada zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya adalah negara yang sangat maju atau kerajaan yang sangat luar biasa. Ini dibuktikan dengan adanya yang saat ini masih ada di Indonesia, itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Mungkin dalam pemikiran anak-anak, kok bisa candi itu dibuat? Kalau kalian sudah pernah lihat, pasti ada pemikiran, ternyata candi tersebut dibuat dengan teknologi. Dan artinya pada zaman dahulu saja kita sudah menggunakan teknologi. Selanjutnya, aspek yang kedua, yaitu adanya teknologi pelayaran, yang kita kenal dengan kata-kata maritim. Anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang pelajaran sejarah, mungkin kalian akan kenal bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim. Negara maritim adalah negara yang menguasai wilayah perairan. Karena mengapa? Bicara tentang negara maritim, kita bicara bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Dan artinya bahwa kita memang harus bisa meningkatkan teknologi pelayaran. Aspek selanjutnya yaitu teknologi pertanian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia 2/3-nya adalah wilayah laut atau perairan. Artinya selebihnya kita adalah wilayah pertanian. Anak-anakku sekalian, bicara tentang pertanian mungkin kalian bilang itu hal yang tidak lagi penting. Padahal kalau kita lihat wilayah pertanian itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mungkin ada anak-anak yang tahu mengapa seperti itu. Karena alasan dasarnya bahwa manusia membutuhkan namanya makan. Dan makan itu akan dipenuhi dengan adanya pertanian. Jadi, contoh yang paling simpel, kalau kita bicara tentang pertanian dulu, pada saat kita bertani, kita awalnya menggunakan cangkul. Kalau misalnya sawahnya cuma sepetak, mungkin bisa dilakukan dengan cangkul. Itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian teknologi kita berkembang dengan adanya pengetahuan. Lalu kita menggunakan kerbau. Alhamdulillah, perubahan dari peningkatan teknologi pertanian semakin membuahkan hasil bagi petani. Selanjutnya, kita ganti dengan adanya baja. Setelah baja, berkembangnya teknologi akhirnya kita gunakan namanya traktor. Itu artinya bahwa teknologi itu akan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Selanjutnya anak-anakku sekalian, aspek yang keempat adalah kemajuan seni. Kita bicara tentang kemajuan seni dan teknik pembuatan batik. Anak-anakku sekalian, negara Indonesia adalah negara yang diakui oleh UNESCO sebagai negara yang memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa, yaitu adalah batik. Jangan sampai generasi muda sekarang tidak suka dengan namanya batik. Karena mengapa? Batik itu sudah menjadi warisan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengaruh teknologi terhadap NKRI. Karena mengapa? Kalau kita tidak cinta dengan produk kita, maka apa yang akan terjadi dengan NKRI? Selanjutnya, kita akan lihat aspek yang kelima,
yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia. Anak-anakku sekalian, berkembangnya teknologi tentu tidak bisa dipisahkan dengan adanya ilmu pengetahuan. Yang mungkin kalau kita lihat sekali ini kita dapatkan melalui sekolah, baik itu sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan saat ini Indonesia memiliki lembaga, yaitu lembaga LIPI dan BATAI. Mengapa pemerintah membuat lembaga tersebut? Agar teknologi di Indonesia semakin berkembang. Dan tentu ini akan berdampak bagi kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembangnya industri strategis yang padat ilmu dan teknologi di Indonesia. Sedikit yang ingin saya sampaikan, anak-anakku sekalian, berbicara tentang aspek tumbuh dan berkembangnya industri strategis yang padat ilmu dan teknologi di Indonesia. Mengapa kita butuh teknologi? Karena mengapa saat ini kita sudah memasuki yang namanya era 4.0, di mana teknologi bukan hal yang luar biasa, tapi sudah menjadi biasa. Dan kita harus bisa menguasai teknologi itu sendiri. Anak-anakku sekalian, penggunaan teknologi pasti akan berdampak pada faktor yang mempengaruhi perkembangan kita itu sendiri di Indonesia. Jadi di sini saya akan mengambil 4 garis besar faktor yang mempengaruhi iptek di Indonesia. Yang pertama adalah peranan pemerintah. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pengaruh dari negara lain. Dan keempat adalah arus globalisasi. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara tentang peranan pemerintah, tentu kalian akan ingat bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam pengembangan teknologi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jadi di situ pemerintah akan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa agar generasi muda, agar semua masyarakat mampu mengakses teknologi tentang pengetahuan untuk bisa memperdalam teknologi. Selanjutnya kita akan bahas aspek yang kedua atau faktor yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas, tentu adalah generasi yang produktif. Indonesia adalah satu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat luar biasa, yang menjadi faktor utama untuk kemajuan Indonesia. Tapi, sumber daya manusia Indonesia yang luar biasa tersebut tidak akan berdampak positif terhadap Indonesia apabila sumber daya manusia tersebut tidak berkualitas. Tentu anak-anak tahu atau paham bagaimana sih membuat kita menjadi berkualitas. Tentu ini akan berpengaruh kepada apa yang Ibu sampaikan dari materi yang pertama, yaitu kita butuh ilmu pengetahuan dan kita butuh teknologi. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan, tentu kita bisa mengembangkan teknologi yang luar biasa, yang positif, yang bermanfaat bagi semua manusia. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pengaruh dari negara lain. Bicara tentang pengaruh dari negara lain, kita akan bicara tentang tujuan negara NKRI di alinea keempat, di mana salah satu tujuannya bahwa kita menghormati adanya pergaulan internasional. Kita mempunyai hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Karena Indonesia letaknya berada di 2 benua, tentu pengaruh dari negara lain sangatlah luar biasa. Hal ini akan menjadi dampak positif dan juga dampak negatif bagi perkembangan iptek Indonesia. Tapi anak-anakku sekalian, Ibu berharap kita bisa menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Karena mengapa? Dengan hal-hal positif, maka pengaruh dari negara lain akan kita rasakan hal-hal yang berdampak bagi kemajuan Indonesia. Aspek yang terakhir adalah arus globalisasi. Arus globalisasi kita bicara dengan era 4.0, di mana mau tidak mau, suka tidak suka,
kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia akan menerima arus globalisasi. Contoh yang paling nyata saat ini kita bicara tentang arus transportasi dan arus komunikasi. Bicara tentang arus komunikasi, saat ini semua rakyat Indonesia, baik yang di kota, bahkan di pelosok desa, sudah menggunakan handphone, di mana mereka bisa mengakses semua informasi, baik itu informasi yang berdampak positif maupun negatif. Dan itulah faktor yang mempengaruhi iptek Indonesia. Jadi semakin deras arus globalisasi melanda dunia, melanda Indonesia, tentu akan berdampak bagi negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita sekarang bicara tentang dampak dari teknologi. Bicara tentang teknologi, seperti yang saya katakan, bahwa teknologi itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia itu sendiri. Karena mengapa? Karena kalau kita tidak menggunakan teknologi, tentu kita tidak bisa melaksanakan kehidupan kita dengan baik. Bicara tentang teknologi, kita bicara tentang dampak dari teknologi itu sendiri. Bicara tentang dampak teknologi, saya ibaratkan sebuah mata pisau. Bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Anak-anakku sekalian dan sahabat muda RRI, kita akan bicara bagaimana dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah kemudahan dalam komunikasi. Kita lihat dari gambar tersebut, kita lihat bagaimana komunikasi sangat berkembang luar biasa. Semua sarana komunikasi lintas global. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak-anak zaman sekarang, bahkan anak kecil sekalipun sudah menggunakan HP, laptop dan juga internet. Bahkan semua rumah sejak zaman pandemi sudah memasang WiFi. Dan terkadang mereka harus membeli kuota untuk melakukan namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi artinya bahwa teknologi itu memberikan kemudahan dalam kita berkomunikasi. Kalau kita lihat, saat ini kita bisa bicara dengan teman kita atau saudara kita yang berada di Amerika, di Jepang, dan di semua mancanegara dalam waktu yang sangat singkat. Dan tentu ini memberikan suatu hal yang menyenangkan bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya anak-anak sekalian, perkembangan teknologi komunikasi yang ada saat ini tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang lalai. Selanjutnya, kita lihat kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Munculnya teknologi dari berbagai cabang ilmu seperti kedokteran, pertanian, permesinan, dan lain sebagainya. Tentu itu merupakan dampak dari perkembangan atau faktor mempengaruhi dampak dari iptek itu sendiri. Kemudian kita akan lihat kemajuan di bidang transportasi. Seperti yang saya tampilkan di situ, kalian bisa lihat anak-anak sekalian. Dulu kalau kita mau pergi ke suatu daerah, mungkin kita bisa menggunakan namanya transportasi yang sangat minim, bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi saat ini, kita dalam waktu 40 menit kita bisa sampai di sebuah daerah yang kita tuju. Bahkan bisa sampai di sebuah negara yang sangat jauh dari negara kita. Artinya, bahwa kemajuan bidang transportasi tersebut menguntungkan bagi kita semua, terutama untuk melakukan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang yang namanya dampak teknologi, tentu tidak akan pernah habis. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Tapi anak-anakku sekalian, bicara tentang dampak positif, kita akan bicara tentang semua aspek dalam kehidupan. Membutuhkan teknologi. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya dalam teknologi itu
memberikan kemudahan bagi semua manusia. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan kepada anak-anakku sekalian, saat ini teknologi sudah seperti makanan sehari-hari. Karena tanpa teknologi, tanpa iptek, sepertinya kita mati kutu anak-anakku sekalian. Tapi terkadang kita lupa bahwa di dalam teknologi itu pasti ada hal-hal yang akan memberikan dampak negatif bagi kita sendiri, bahkan bagi orang lain. Oleh karena itu, setelah kita bicara tentang dampak positif, kita akan bicara tentang dampak negatif itu sendiri. Anak-anakku sekalian, dampak negatif dari iptek mungkin kalian sudah tahu, bahkan mungkin kalian pernah melakukannya, mungkin ibu juga sempat melakukannya, karena ketidaktahuan kita terhadap bahwa teknologi itu juga mempunyai dampak negatif. Ini kita lihat ya dari materi yang ibu jelaskan bahwa ada beberapa hal negatif yang bisa ibu berikan sama kalian. Selebihnya mungkin kalian lebih tahu dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Yang pertama, itu ibu buat penyebaran berita yang memuat kebohongan dan informasi palsu atau hoax di berbagai media informasi. Anak-anakku sekalian, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan WA, kita juga menggunakan Line Group. Terkadang, tanpa kita sadari, kita akan menerima berita dalam waktu yang sangat cepat. Berita, bahkan video-video yang terkadang menggiring opini kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh berita yang kita dapatkan. Baik itu berkaitan dengan politik, baik berkaitan dengan pornografi, kriminal, dan sebagainya. Bahkan yang sering kita lihat, hal-hal yang bisa menjadi suatu bentuk body shaming, bullying, dan sebagainya. Itu salah satu dari bahwa teknologi memberikan dampak yang negatif. Di sini dibuat di situ bahwa banyak sekali berita tersebut memuat kebohongan. Mungkin anak-anak baru saja kemarin melihat berita, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air itu semua media memberikan informasi yang berbeda. Banyak sekali yang termakan informasi yang salah. Karena setelah beberapa hari pesawat tersebut jatuh, ada berita yang masuk bahwa salah satu bayi dari pengguna pesawat tersebut selamat. Kita percaya dan kita memberikan postingan itu kepada orang lain. Tapi kita tidak tahu, kita tidak buka. Karena mengapa? Itulah kesalahan kita. Kita kurang jeli, kita kurang membaca. Kita tidak pernah melakukan namanya literasi. Padahal kalau kita lihat berita tersebut, kita zoom, ternyata berita yang dibuat itu, bayi yang selamat itu ternyata di tahun 2018. Dan artinya, itu merupakan berita hoax. Dan apabila kita share kemana-mana, itu akan menjadi suatu dampak negatif. Jadi anak-anak sekalian, dari satu contoh tersebut, ibu bisa memberikan saran kepada kalian bagaimana menjadi bijak dalam menerima berita atau menyampaikan berita terhadap orang lain. Karena tanpa kita membaca, tentu kita akan menjadi orang yang tersangka dalam memberikan berita-berita hoax. Oke anak-anak sekalian, kalau berita yang kita sebarkan itu berita yang tidak berdampak pada kriminal. Tapi apabila berdampak pada kriminal, dengan misalnya pencemaran nama baik, terus misalnya penyebaran konten-konten yang tidak baik, tentu kita akan kena namanya undang-undang IT. Anak-anak sekalian, anak-anak sekarang terkadang tidak paham bahwa kita mempunyai undang-undang IT. Undang-undang IT tersebut tentu akan memberikan sanksi kepada orang yang melakukan dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau berita hoax.
Selanjutnya kita akan lihat dampak negatif selanjutnya, dan ini luar biasa Mbak Resti, ini sangat luar biasa Mbak Resti. Karena mengapa? Kita bicara tentang dampak yang kedua. Dampak yang kedua tersebut ternyata bukan melanda bangsa Indonesia saja, mungkin bangsa di semua dunia, yaitu kemerosotan moral masyarakat, khususnya generasi muda, yang lebih bersikap individualisme dan lebih menyukai produk luar negeri. Saya akan jelaskan sedikit mengapa sih saya bicara tentang kemerosotan moral. Karena kaitannya bahwa kita kalau belajar tentang PKN, tentu kita sangat lekat dengan namanya moral. Moral anak bangsa. Karena mengapa? Saat ini mungkin sudah menjadi sebuah ancaman bahwa moral masyarakat Indonesia, terutama generasi muda itu sangat menjadi problem. Bahkan untuk dunia pendidikan, ini menjadi ambang yang sangat mengancam. Dan tentu ini menjadi PR yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana kita mengatasi kemerosotan moral. Di situ bisa kita lihat bahwa adanya sikap individualisme. Kalau kita bicara tentang individualisme, artinya kita meniadakan namanya sifat sosialisme. Padahal dari awal kita hidup belajar sosial, bahwa kita adalah makhluk sosial. Karena mengapa? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang bilang, Bu, kita bisa hidup tanpa orang lain, itu salah. Karena sejatinya dari kita lahir, kita membutuhkan orang lain, anak-anakku sekalian. Contohnya, pada saat kita lahir, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita masih dalam keadaan lemah, masih dalam keadaan bayi. Kita butuh orang tua yang membesarkan kita dan melayani kita. Itu salah satu hal yang paling utama, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan apabila saat ini kita menjadi orang individualisme, artinya kita telah melakukan hal-hal negatif dalam kehidupan kita sendiri. Anak-anakku sekalian, teknologi yang selama ini kita agung-agungkan, bahkan kita jadikan istilah kata orang Tuhan kedua, na'udzubillah min dzalik. Kita lupa bahwa teknologi tersebut adalah cuma alat bantu, bukan hal yang utama dalam hidup kita. Sampai kita lupa dengan orang sekitar kita, sampai kita lupa dengan ibadah. Hal inilah yang kadang membuat moral masyarakat kita semakin jauh. Karena mengapa? Apabila kita lebih mencintai teknologi, di mana kita tidak mengacukan orang-orang sekitar kita, bahkan kita lupa dengan ibadah, tentu tuntunan hidup berakhlak baik itu akan jauh dari kita. Karena mengapa? Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat, anak-anak sekalian. Moral masyarakat, bahkan generasi muda itu akan hancur dengan adanya teknologi. Saat ini, anak-anak usia kalian menggunakan teknologi itu lebih dari 2 jam. Yang saya lihat sebenarnya dalam undang-undang penggunaan IT, bahwa usia 8 sampai 17 tahun itu menggunakan IT dalam waktu 2 jam. Tidak boleh lebih. Tapi ternyata bisa di luar itu. Sehingga akhirnya kalian lupa dengan orang-orang sekitar kita. Timbullah sikap individualisme yang semakin menjadi-jadi. Anak-anak sekalian, walaupun kita mencintai teknologi, tentu teknologi itu tidak akan membutakan kita. Kita lupa kepada saudara kita lupa kepada orang tua kita lupa pada guru kita, dan lupa pada orang-orang sekitar kita. Jangan sampai anak-anakku sekalian, ya, Ibu berharap semua pelajar di Kota Palembang tetap menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, di situ tertulis bahwa generasi muda saat ini lebih menyukai produk luar negeri. Bercerita sedikit tentang produk luar negeri, anak-anakku sekalian. Sekarang zamannya di mana branded. Kalian bilang branded, bahwa kalian menyukai yang namanya produk luar negeri. Alasannya sangat simpel. Kalian bilang, Bu, produk luar negeri itu luar biasa, bagus.
barang yang luar biasa. Tetapi terkadang kalian lupa bahwa produk luar negeri tersebut asalnya dari Indonesia. Kalau kalian baca bagaimana produk Indonesia diekspor ke luar negeri, terus di-branded di luar negeri dan dikembalikan ke dalam negeri menjadi produk luar negeri, ternyata adalah barang asli Indonesia. Anak-anakku sekalian, produk luar negeri yang saat ini tidak bisa kita batasi dengan adanya arus globalisasi, dengan pasar online, dengan pasar yang bebas, tentu produk luar negeri sangat membanjiri di negara kita. Tapi yang patut kita sadari bahwa produk luar negeri tersebut apabila kita gunakan secara luar biasa, tentu akan menjadi bumerang bagi perekonomian di Indonesia. Karena mengapa? Karena produk-produk dalam negeri tersebut akan terlantar. Tentu ini akan menjadi dilema bagi produsen itu sendiri. Saat ini kalau kita bicara tentang batik, ya, produk-produk fashion di Indonesia, apabila kita lebih mencintai produk luar negeri, tentu akan tinggal jauh anak-anakku sekalian. Jadi silakan kalian kalau mau menggunakan produk luar negeri silakan, tapi jangan sampai lebih besar dari kita menggunakan produk dalam negeri. Karena mengapa? Dengan kita mencintai produk dalam negeri, artinya kita membangun yang namanya rasa cinta terhadap NKRI. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga, yaitu perkembangan kehidupan modern yang menyebabkan rusaknya atmosfer bumi, yang mungkin lebih kita kenal dengan adanya global warming. Anak-anakku sekalian, bicara tentang global warming, ya, kita lihat bahwa saat ini udara di Indonesia bahkan di mancanegara sangatlah luar biasa. Ini akibat adanya perkembangan teknologi itu sendiri. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara tentang dampak teknologi, tentu akan menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan dan akan menjadi suatu tantangan dan akan menjadi suatu informasi yang kalian butuhkan. Bagaimana kalian harus selektif dalam menghadapi kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, Ibu akan bahas bagaimana sikap selektif kita dalam menghadapi perkembangan teknologi itu sendiri. Yang pertama adalah mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang keilmuan. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, terbuka dalam berinovasi. Selanjutnya, dapat memanfaatkan kegunaan iptek dengan sebaik mungkin seperti yang tadi Ibu jelaskan panjang lebar dengan kalian. Selanjutnya, menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Dan terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat guna untuk pembangunan bangsa di Indonesia. Demikianlah materi Bu hari ini. Silakan ke Mbak Resti. Ya. Bila ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaannya melalui WA di RRI. Iya. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan materi Bu hari ini. Saran dari Ibu bahwa sebagai generasi yang cerdas, tentu kita harus menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, nah luar biasa. Saya kembalikan kepada Mbak Resti. Iya, terima kasih banyak ini Bu Dahlia. Wow, keren materinya nih Bu. Dan udah ada pertanyaan yang udah masuk di sini yang bakal kita bacain nanti. Sambil juga Resti bakal invite teman-teman yang lagi dengerin ya, baik dari SMA Negeri 6 Palembang maupun dari sekolah manapun ya, yang mau tanya-tanya ke Bu Dahlia boleh banget ya. Caranya gampang, silakan langsung aja WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung juga bisa nanya di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Oke ya, kita bakal balik lagi dengan pertanyaan untuk sesi kedua ya Bu Dahlia. Tapi setelah yang satu ini dulu nih, kita bakal istirahat dulu, keluar main gitu ya. Dengerin lagu yang satu ini sahabat kreatif, dan kita bakal balik lagi untuk sesi. Yeay, tante-tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah. Emang nggak ada tugas? Nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih Dek, soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya.
Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih. Kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI, masuk kelas lagi. Kalau tadi udah istirahat ya, kalau bahasa kita tuh kan keluar main. Ayo, sekarang udah masuk kelas lagi ya Sobat Kreatif ya. Kita masih belajar untuk hari ini bersama dengan Ibu Haja Dahlia SPD MSI yang merupakan guru SMA Negeri 6 Palembang. Jadi teman-teman SMA 6 itu udah banyak banget yang gabung di sini, udah banyak yang absen dan udah banyak yang tanya-tanya juga ya terkait materi pembelajaran tentang PKN ya, hari ini tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Wah, Bu Dahlia ini siswanya banyak banget ya. Kayaknya memang semangat belajar. Iya, semangat belajar ya. Oke deh, kita ke pertanyaan langsung aja ya Bu ya, karena waktunya terlalu banyak dan pertanyaan menumpuk. Yes, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Selamat pagi, katanya saya Galang Abdi Persada dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 6 Palembang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dahlia dalam materi PKN. Pertanyaannya, mengingat 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Menurut pandangan Bu Dahlia, perkembangan dan inovasi iptek seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk mengoptimalkan potensi negara maritim tersebut? Wah, luar biasa pertanyaan dari Galang ini Bu. Silakan Bu Dahlia. Iya, terima kasih Galang atas pertanyaannya, luar biasa sekali pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah negara maritim, di mana 2/3 wilayah kita adalah laut. Oleh karena itu kita harus mengembangkan teknologi kelautan kita, baik itu kapal-kapal dan sebagainya. Karena mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwa kita 2/3 wilayah kita adalah perairan, tentu teknologi perkapalan kita harus lebih canggih. Karena mengapa? Seperti yang anak-anak ketahui bahwa sumber daya laut Indonesia sangatlah luar biasa, terutama lobster. Tanpa perkembangan teknologi kelautan kita yang semakin canggih dengan kapal-kapal yang luar biasa, dengan teknologi kelautan yang luar biasa, tentu ini akan menjadi suatu bumerang bahwa negara Indonesia akan dikuasai oleh negara-negara lain. Jadi teknologi harus kita kembangkan berkaitan dengan kelautan yang tadi seperti saya katakan bahwa selain kapal, perbatasan, wilayah kelautan itu harus ada yang namanya mercusuar dan sebagainya. Itu merupakan salah satu teknologi di mana kita bisa mengamankan wilayah maritim kita. Demikian Mbak Lesti. Oke, jadi gitu Galang pertanyaannya ya. Sudah terjawab nih. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Masih di WhatsApp kita ada ini. Assalamualaikum, saya Putri Adiliah, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 30 katanya. Putri izin bertanya Bu mengenai materi yang disampaikan Bu Dahlia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern saat ini, hampir semua orang sudah memanfaatkan jaringan medsos untuk berbagai kepentingan. Namun Bu, masih tetap ada orang yang memanfaatkan medsos untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, penyebaran video pornografi, bahkan penculikan yang berawal dari medsos dan lain-lain. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan online seperti itu Bu, dan tidak terpengaruh atas dampak negatif dari iptek itu sendiri? Keren banget nih, terima kasih dari Putri Adilia. Bagus sekali pertanyaan Putri. Jadi kita bicara tentang kejahatan online. Kalau kita bicara tentang kejahatan online itu biasanya kita tidak terdeteksi anak-anak sekalian. Tapi kita patut waspada terhadap kejahatan tersebut. Salah satu caranya yaitu kita harus bisa melihat konten-konten di mana pada saat misalnya kita ditelepon atau kita di WA dengan iming-iming bahwa kita akan mendapatkan hadiah. Biasanya anak-anak seusia kalian lihat hadiah 100 juta, dapat mobil, bangga. Padahal di situ tertera jelas bahwa di situ adalah nomor handphone.
bukan yang nelpon, bukan yang WA itu adalah kantor resmi. Oleh karena itu anak-anakku, untuk menghindari yang namanya penipuan, kita harus lacak dari di situ misalnya tertera bahwa misalnya dari Telkomsel, kita langsung lacak di Telkomsel. Benarkah bahwa Telkomsel mengeluarkan namanya undian berhadiah? Dan apabila benar, kita tanyakan betulkah bahwa kita mendapatkan hadiah tersebut. Itu salah satu cara bagaimana kita tidak akan mendapatkan atau kita tidak tertipu dengan adanya penipuan online, anak-anakku sekalian. Selanjutnya bicara tentang yang tadi yang namanya penculikan. Anak-anak seusia kalian biasanya kalau di WA orang-orang dengan wajah-wajah yang ganteng biasanya mudah tergiur. Bener. Padahal sebetulnya foto yang ditampilkan itu bukan orang itu. Tapi mereka minta kenalan dan ada yang kalian kenalan karena mengapa? Melihat wajahnya ganteng tuh. Atau misalnya yang cowok tuh cantik banget nih cewek gitu kan. Lalu tergiur, lalu berkomunikasi. Padahal mereka pada saat berkomunikasi telah melakukan namanya hipnotis. Dan itu akhirnya terjadi yang namanya penculikan. Jadi Mbak Resti dan anak-anakku sekalian, sebetulnya saat ini pemerintah sudah yang namanya melakukan banyak cara untuk mengatasi yang namanya penipuan di media sosial. Tapi mungkin tidak bisa secara langsung, karena bagaimana kita sendiri yang harus bisa memblok semua situs-situs negatif seperti yang dikatakan sama Putri tadi, pornografi mungkin selain kalau kita punya HP yang canggih, biasanya situs-situs sangat muncul pada saat kita mencari materi, tiba-tiba muncul gambar-gambar yang sure. Biasanya anak seusia kalian tertarik, lalu kita buka, kita lupa apaan tadi pengennya tuh materi yang dibuka. Jadi mungkin kunci yang sangat luar biasa bagaimana kita yang pertama bahwa kita menggunakan teknologi, apa sih yang kita cari dulu. Apabila ada hal-hal yang aneh, kita tinggalkan, kita tutup, kita close. Sehingga kita tetap eksis atau kita tetap concern pada apa yang kita inginkan. Dan satu lagi anak-anakku sekalian, kalau kita tak beribadah, tentu kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke. Silakan Mbak Resti. Nah, itu dia terjawab dari pertanyaan dari Putri Adilia. Terima kasih ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, itu sudah ada di live chat di YouTube kita di Bu ya. Pertanyaan dari mohon izin bertanya Bu, katanya Muhammad Najwan Panahri Napitupulu namanya. Izin bertanya bagaimana agar anak muda zaman sekarang menyadari pentingnya Undang-Undang ITE dan apa hubungannya antara HAM dan IPTEK di Indonesia. Wow, udah bawa undang-undang nih, keren banget nih kayaknya. Iya. Pertanyaannya kayaknya beruntun nih, Najwan, luar biasa. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang Undang-Undang IT dan HAM, sebetulnya saat ini bagaimana generasi muda harus paham bagaimana menggunakan teknologi, tentunya bagaimana Dekominfo saat ini telah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang ITE. Tapi hanya sebagian mungkin yang mau membaca atau mendengarkan sosialisasi, sehingga masih banyak juga generasi muda kita itu yang telah melakukan yang namanya pelanggaran terhadap IT itu sendiri. Jadi kalau kita bicara seperti yang dikatakan Najwan bahwa Undang-Undang ITE tersebut berhubungan erat dengan hak asasi manusia, iya betul sama sekali. Ya. Jadi kalau kita melakukan yang namanya pencemaran nama baik, tentu ini akan melanggar hak asasi manusia. Dan seperti yang dikatakan Mbak Resti melalui pertanyaan Putri tadi bahwa misalnya pornografi tentu juga akan berkaitan dengan hak asasi manusia. Mengapa saya bilang hak asasi manusia? Apabila kasus pornografi itu dilakukan atau diposting, ternyata yang foto pornografi itu bukanlah orang aslinya. Tentu ini akan menjadikan namanya pencemaran nama baik, dan tentu ini akan berdampak pada Undang-Undang 1945 di pasal 28A sampai 28D yang dimana mengatur tentang adanya hak asasi manusia. Jadi anak-anakku sekalian, sudah sebaiknya bahwa kalian itu mempelajari Undang-Undang ITE yang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu saya bisa bilang bahwa salah satu di sana diberikan pasal 29 tentang ancaman kekerasan apabila kita melakukan transaksi perjudian, pencemaran nama baik, dan kasus pornografi dari pasal 27 sampai pasal 25. Terima kasih Mbak Resti dan Najwan. Oke, terima kasih kembali Ibu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini masih ada waktu, tinggal sedikit lagi padahal ya. Kita coba untuk menjawab dulu ya Bu ya, mungkin dari Bu Dahlia nanti. Assalamualaikum Bu, saya Karfian Faiz dari SMA 6. Izin bertanya, menurut Ibu kemajuan IPTEK saat ini lebih berdampak positif atau berdampak negatif Bu?
Itu pertanyaannya. Sebetulnya kalau pertanyaannya berdampak positif atau berdampak negatif, kembali kepada yang penggunanya. Kalau Ibu bilang saat ini dampak positif sangat luar biasa, tapi dampak negatif juga sangat luar biasa. Tapi kalau Ibu sendiri yang ditanya, apakah dampak positifnya lebih besar atau negatif? Kalau Ibu tentu akan menjawab dampak positif. Karena mengapa anak-anakku sekalian dan pelajar muda sekalian? Karena Ibu menggunakan teknologi hanya untuk hal-hal yang penting dan berguna bagi kehidupan Ibu. Karena Ibu tidak ingin bahwa kita menjadi pencandu teknologi, pencandu media massa tanpa tahu bagaimana tujuan kita menggunakan media massa itu sendiri. Jadi kembali bagaimana kita sendiri anak-anak sekalian. Jadi niatan kalau kita awalnya menggunakan teknologi untuk positif, pasti akan dampaknya positif. Tapi awalnya kalau kita menggunakan membuka pornografi, membuka yang namanya game, lupa ibadah, lupa belajar, tentu akan berdampak negatif. Jadi kembali kepada niat kalian, kembali kepada bagaimana konsekuensi kalian menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, tergantung penggunanya berarti ya Bu ya ini ya. Nah, oke deh ya. Gimana nih kalau yang nanya sendiri ya kira-kira ya untuk Sarfian Faiz tadi, apakah kamu positif negatif nih kira-kira lebih ke sana ya? Kembali ke penggunanya. Jadi tanya sama Faiz sendiri, apakah dia menggunakan teknologi lebih ke positif atau negatif? Oke. Nah, kita kayaknya masih ada pertanyaan, tapi dua terakhir lagi aja ya Bu ya kita jawab karena waktu sudah mepet banget ini. Assalamualaikum Bu, izin bertanya bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI sehingga kita tuh lebih tertarik menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini dari Vicky Andreansyah. Iya, pertanyaan yang luar biasa dan ini kayaknya generasi penerus bangsa lah. Benar. Yang bisa membangun Indonesia lebih maju. Baik Vicky, jadi bagaimana kita menanamkan rasa cinta? Kembali bagaimana kita mengingat bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila. Dan apabila kita memahami, menganalisa Pancasila dalam kehidupan kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu ya NKRI itu akan tetap terjaga. Saat ini kita bicara bahwa produk luar negeri sangat luar biasa. Tapi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa produk luar negeri bahwa produk dalam negeri tidak kalah jauh dengan produk luar negeri. Karena mengapa? Semakin kita mencintai produk dalam negeri, tentu akan membangun negara Indonesia menjadi negara yang sangat maju. Dan tentu akan berkontribusi terhadap kalian sendiri anak-anak sekalian. Tapi sebaliknya, apabila kalian lebih cinta produk luar negeri, tentu akan menjadikan negara Indonesia semakin terpuruk dan tidak menjadi sebuah negara maju. Apakah Anda ingin bahwa negara kita tidak akan pernah menjadi sebuah negara maju? Kembali kepada kalian sendiri. Silakan cintai produk dalam negeri, tumbuhkan rasa cinta untuk mencintai dan membangun NKRI itu sendiri. Oke, silakan Mbak Resti. Ya, satu yang terakhir lagi Bu ya, karena memang waktu udah hampir selesai, udah selesai sih harusnya ya. Tapi saya ada yang udah masuk nih dari Rahma Syakira ini. Assalamualaikum Bu, saya Rahma Syakira dari kelas 12 MIPA 7. Izin bertanya, perkembangan iptek di dunia ini kan sudah sangat maju dan luas. Tentu dengan adanya iptek ini akan memunculkan suatu budaya baru. Apakah suatu saat nanti budaya-budaya yang ada di Indonesia ini akan hilang karena adanya iptek? Wow, dan apakah ini hal yang dapat dicegah tanpa mempengaruhi kemajuan iptek nantinya katanya. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan luar biasa sekali Rahma Syakira. Jadi seperti yang dikatakan Rahma Syakira, apakah dengan iptek budaya baru tersebut akan menghilangkan budaya lama kita? Itu sangat salah betul. Karena dari awalnya apabila kita sudah memiliki falsafah bangsa Indonesia, kita mengenal budaya luhur kita, tentu kita tidak akan meninggalkan budaya-budaya kita. Tapi budaya baru tersebut tidak akan kita tolak, tapi akan kita akulturasi dengan budaya-budaya Indonesia dengan hal-hal yang positif. Jadi silakan kita menggunakan budaya luar negeri, tapi kita tetap selaraskan dengan budaya Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu budaya luar negeri yang dianggap negatif adalah cara berpakaian yang terbuka. Dan tentu sangat tidak baik bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat luhur, di mana cara berpakaian kita sangat menutup aurat. Itu salah satu bahwa budaya baru bahwa teknologi tidak akan menghilangkan budaya-budaya lama kita selagi kita sebagai generasi muda tetap mencintai budaya kita dan kita ingat bahwa kita adalah negara Indonesia dengan menggunakan ideologi
Pancasila. Nah, itu dia ya. Terima kasih Mbak Resti. Terima kasih juga dan terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Mohon maaf nggak bisa karena waktunya udah selesai nih kayak buat hari ini ya. Tapi dan kita bilang maaf juga nih Bu, kayaknya nggak bisa dibacain untuk absen karena absennya banyak banget, sampai ratusan yang ikutan buat hari ini nih Bu kayaknya ya. Jadi mohon maaf untuk absen yang nggak bisa dibaca, mungkin nanti bisa dicek sama Bu Dahlia aja langsung ya di live chat kita siapa aja yang sudah hadir ikutan absen buat hari ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Dahlia yang sudah mengajar hari Sama-sama, Mbak ini. Resti. Iya, untuk mata pelajaran PKN tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Titip salam buat kepala sekolah, buat Pak Firazwar juga untuk guru-guru di sana, Ibu. Ya, Iya. sama-sama Mbak Resti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi Sahabat Kreatif ya. Kita udah dengerin untuk kelas buat hari ini bersama dengan Ibu Haja Dahlia SPD MSI ya, SMA Negeri 6 Palembang. Untuk teman-teman di kelas 12 IPA dan IPS ya, ataupun dimanapun juga ya. Ada yang dari Muhammadiyah yang sempat gabung juga, belum aku sapain kayaknya ya. Hari ini udah belajar untuk mata pelajaran PKN tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Udah kelar. Nah, besok kita bakal balik lagi nih, karena Senin sampai Jumat bakal ada program belajar di RRI. Spesial Rabu bakal ada guru keliling ya. Oke deh, yang pasti Resi mau bilang terima kasih buat kamu udah gabung. Dan yang pasti juga yang pengen belajar lagi nanti hari Senin balik lagi pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro FM Palembang Suara Kreativitas untuk program kita belajar di RRI selanjutnya. Resi Chandra akan ajak kamu untuk mendengarkan program selanjutnya, kita bakal ada Pro 2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda